Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi nasta'inu ala suratil yawaddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Camat Sigalu, yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Sigalu beserta rombongan tarawih keliling atau tarwih dari ranting Muhammadiyah, dari ranting Kalikuta sampai dengan pojok atas kulon, itu ranting Kaligintung, yang tidak saya sebut satu persatu, kepada takmir Masjid Al-Bayyinah Dusun Duren Sawit, Desa Sawal, yang saya hormati, dan kepada seluruh jamaah tarawih Masjid Al-Bayyinah yang saya hormati juga. Pertama-tama marilah kita tak henti-hentinya untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya lah kita dapat melaksanakan, dapat menghadiri acara tarawih, sholat isya secara berjamaah, kemudian dilanjutkan tarawih secara berjamaah pula di Masjid Al-Bayyinah ini tanpa suatu halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Jadi syukur ini benar-benar kita praktekkan, kita terapkan dalam kehidupan kita, bukan hanya dalam lisan saja tetapi dalam perbuatan kita. Salah satu contohnya adalah kita melaksanakan ibadah sholat, ya, karena kebanyakan kita bersyukur tapi kita tidak memahami syukur itu sendiri, hanya dalam lisan. Nah, monggo kita mulai belajar, kita belajar bersama, ya, untuk bisa memahami arti syukur yang sebenarnya. Kita gunakan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kita bersyukur dalam keadaan apapun, dalam kesempatan apapun, itu tidak ada atau tidak terbatas waktu dan tempat. Dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, apapun keadaannya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit, kita tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita sakit pun kita harus tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang yang tidak pernah kita lupakan, ya, karena kebanyakan dari kita nih kita bersyukur itu ukurannya adalah tadi telah disampaikan materi, ya. Ketika kita dapat rezeki, panennya banyak, kemudian harganya mahal, itu kita baru bersyukur. Tetapi ketika kita panennya gagal, kita mengeluh. Nah, itu adalah suatu perbuatan yang tidak mencerminkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya ketika kita panen, kita bersyukur, kita gagal panen juga bersyukur. Itu dengan apa? Dengan cara bersabar, berikhtiar, berusaha agar panennya itu bisa panen yang lebih melimpah lagi. Ya. Ketika kita sakit juga kita bersyukur, karena ketika kita sakit ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa tidak ada suatu hal atau umat Nabi Muhammad atau manusia ditimpa musibah atau ditimpa sakit, melainkan di situ adalah sedang merontokkan dosa-dosa kita, ya, bagaikan pohon yang sedang menggugurkan daunnya. Jadi kita harus bersyukur walaupun sakit, tetapi insya Allah dengan kita bersabar, kita memohon kepada Allah untuk kesembuhannya, ketika kita sembuh maka dosa-dosa kita akan berkurang. Kita akan dikuatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terjerumus, kita menjadi mengeluh terus, sakit, mengeluh, ya, kemudian perginya datangnya ke selain Allah, ya. Kita mohon pertolongan ke selain Allah. Itu sekali lagi jangan, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Ya, apalagi sekarang sedang viral di Banjarnegara, ya,
panjenengan semua sudah paham itu ya, itu adalah mungkin ya, itu salah satu ciri orang yang tidak bersyukur, kurang bersabar dalam berusaha. Ya pinginnya cepat, instan ya, cepat kaya, cepat sugih ya, tetapi malah akhirnya malah petaka yang terjadi ya. Jadi naudzubillah, kita jangan sampai tersesat, jangan sampai terjerumus pada hal itu. Padahal beberapa tahun yang lalu itu sudah ramai ya masalah seperti itu, yaitu Dimas Kanjeng. Itu malah lebih parah lagi, pengikutnya itu sampai cendekiawan itu ya, ada yang terlibat, ada yang sampai ikut ya, sampai kepingin ya, bahkan itu sampai ikut jadi pengurusnya. Pejabat-pejabat negara itu juga ada. Alhamdulillah hidayah. Jamaah rahimakumullah. Jadi sekali lagi marilah kita bersyukur, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita agar nikmat Allah selalu ditambahkan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sekalian sebagai umatnya diberikan kekuatan untuk tetap istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnah beliau, karena dengan itulah insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya atau pertolongannya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimahullah, sebelumnya saya di sini berdiri di sini tidak mau menggurui panjenengan semua ya, karena saya tahu di sini banyak sekali para kiai, para alim, para ulama, kemudian para intelek ya, di sini banyak sekali, sehingga di sini saya hanya menyampaikan sedikit menambahi tadi yang sudah disampaikan begitu banyak oleh Bapak Subhan dan Bapak Ishak ya, Bapak Camat di Sigaluk ya, saya hanya menambah sedikit. Ya, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat, dan apabila nanti dalam saya menyampaikan ada kesalahan atau ada kekurangannya, mohon untuk diluruskan, mohon untuk dibetulkan ya. Jadi karena manusia itu tidak ada manusia yang sempurna, maka dari itu sudah sepatutnya diantara kita harus saling mengingatkan, saling menasihati. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini yang di utara terakhir kita dihadiri tamu yang istimewa, yaitu dari Bapak Camat Sigaluk. Mudah-mudahan ini bertanda malam ini adalah malam turunnya Lailatul Qadar, karena itu malam 21 ya. Jadi seperti yang diterangkan oleh Rasulullah dalam riwayat bahwa malam Lailatul Qadar itu akan turun di 10 hari yang terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan malam kemuliaan ini termasuk malam ini juga. Malam ini termasuk malam kemuliaan yang kemuliaannya lebih mulia daripada 1000 bulan. Jemaah rahimahullah, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan satu ayat, yaitu dari Quran surat An-Nisa ayat yang ke-36, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jaril qurba wal jaril junubi wasaibi fil jambi wa misabil wa ma malaikat aimanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jamaah syukur rahimahullah, dari ayat ini nanti ada beberapa hal, ada beberapa pesan dari Allah SWT yang harus dikerjakan oleh kita, yang disampaikan untuk umat manusia, yaitu yang terjemahnya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an ya. Dan janganlah dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua ibu bapakmu, kemudian berbuat baiklah kepada kerabat-kerabatmu, dan berbuat baiklah kepada anak-anak yatim, dan berbuat baiklah kepada orang-orang miskin, kemudian
berbuat baik kepada tetangga dekat dan tetangga jauh. Kemudian berbuat baik kepada teman sejawat. Kemudian berbuat baik kepada ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jamaah rahimakumullah, jadi pesan yang pertama yang terkandung di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 ini, bahwa Allah itu memerintahkan kepada kita untuk menyembah Allah, untuk mengabdi kepada Allah, dan jangan sekali-kali mensekutukannya atau menduakannya dengan sesuatu yang lain, yang padahal itu adalah ciptaan Allah. Ya, jadi kita benar-benar menyembah, kita benar-benar mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang musyrik, ya. Kita menjadi orang yang musyrik yang memohon atau menyembah kepada selain Allah. Karena kita ketahui bahwa musyrik adalah dosa yang sangat besar. Dan salah satu dosa besar adalah musyrik atau syirik, ya, di mana dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dosa-dosa yang lainnya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi sekali lagi saya berpesan kepada jamaah sekalian dan kepada diri saya sendiri, ya, marilah kita kuatkan iman kita, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak tersesat, agar kita tidak terjerumus ke dalam kemusyrikan, kita tidak terjerumus ke dalam syirik. Contohnya apa? Kita misalnya yang sering kita jumpai benar-benar itu ada. Kita misalnya ada orang yang menyembah pohon, menyembah batu dan sebagainya. Itu adalah salah satu kemusyrikan yang sangat jelas, ya, musyrik yang sangat jelas. Ya, itu. Jadi sekali lagi mari kita kuatkan iman kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari kesyirikan. Ini sesuai dengan firman Allah yang lainnya, yaitu dalam surat Al-Zariyat disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah itu menciptakan, ya, tidak menciptakan jin dan manusia dan jin, ya, dalam jin dan manusia itu, melainkan hanya untuk menyembah atau untuk mengabdi kepada Allah. Ya. Jadi kita diciptakan itu untuk mengabdi kepadanya, ya, bukan untuk menyembah sesuatu selain Allah. Ya. Jadi ini ayat yang saling berhubungan, yang saling terkait, ya, antara surat An-Nisa ayat yang 36 dan Al-Zariyat ayat ke-56. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang menerangkan tentang kita disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimakumullah, kemudian yang kedua yaitu Allah berfirman dalam firman-Nya tadi, itu untuk kita berbuat baik kepada ibu bapak kita, kepada orang tua kita. Ya. Di sini sangat mulia sekali kedudukan orang tua, ya, karena disandingkan dengan posisi dalam kedudukan yang kedua setelah Allah memerintahkan untuk menyembah kepada Allah, kemudian memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Jadi orang tua kita adalah seorang yang mulia, orang yang berjuang dengan sepenuh tenaganya, dengan pikirannya, dengan kekuatannya, segala daya dilakukan demi anaknya. Ya. Kita menjadi orang di sini, ya, kita menjadi bisa seperti ini, tidak lain adalah perjuangan orang tua. Ya. Jadi tidak ada seorang atau tidak ada anak yang sukses tanpa dukungan atau tanpa doa dari orang tua. Jadi karena orang tua lah kita menjadi sukses, kita menjadi ada, ya, maka sudah sepatutnya kita untuk menghormati orang tua. Ya. Orang tua, terutama ibu yang telah mengandung kita, ya, selama 9 bulan dalam keadaan lemah yang berkepayahan, ya. Itu apa? Itu demi
anaknya. Masih di dalam kandungan sudah kita itu sudah menyiksa orang tua, itu sudah memberikan ibaratnya menguras tenaga orang tua, terutama ibu kita. Kalau imbangannya kita mau durhaka kepada orang tua, itu masalah itu sudah kelewatan seperti itu. Ya, jadi sekali lagi orang tua adalah sesuatu yang keramat bagi kita, sesuatu yang harus kita muliakan. Mari kita bahagiakan orang tua kita muliakan orang tua kita selagi masih ada. Insya Allah di sini masih hampir 90% punya orang tua masih ya. Yang tidak punya orang tua pun itu harus tetap berbuat baik pada orang tua. Jadi berbuat baik pada orang tua itu bukan hanya ketika masih hidup saja, tetapi ketika orang tua kita sudah meninggal juga kita harus berbuat baik. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan melaksanakan wasiatnya, terutama adalah wasiat-wasiat yang bagus, yang baik, itu harus dilaksanakan. Kemudian mendoakannya. Mendoakan orang tua itu adalah kewajiban anak, ya, tanpa diminta, tanpa disuruh, itu anak adalah harus mendoakan kedua orang tua kita, ya, sebagai anak yang soleh maka harus mendoakan orang tuanya, ya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, ya. Jadi mendoakan orang tua setiap saat, bukan hanya ketika misalnya orang tua kita sudah meninggal, ya, kita mendoakan ketika malam Jumat saja, ketika pas ada acara-acara tertentu saja, itu tidak, tetapi setiap saat, ya, setiap waktu, karena yang dibutuhkan oleh orang tua kita di alam kubur sana adalah doa anak yang soleh, doa kita, doa anak-anaknya, ya. Maka ketika kita berdoa, anak-anak yang soleh itu berdoa, maka doanya akan sampai dan akan meringankan beban orang tuanya, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menyambung tali silaturahim, ya. Itu semasa hidupnya orang tua kita itu sering berkunjung kemana, sering silaturahim ke siapa, maka kita teruskan, ya, kita lanjutkan silaturahim yang sudah dilakukan oleh orang tua kita. Seperti tadi disampaikan Pak Subhan, ya, kita ini di Muhammadiyah ini adalah sedang melanjutkan perjuangannya para kesepuhan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, ya. Itu adalah salah satu cara kita berbakti, berbuat baik pada orang tua, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian di ayat yang lain juga disampaikan bahwa ketika kita bersama dengan orang tua kita, ya, kita mendapati orang tua kita sampai dengan usia lanjut, sampai dengan usia jumbo, ya, maka kita pelihara dengan baik dan kita memuliakannya. Dan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa dilarang kita jangan sampai mengucapkan kata kepada orang tua, itu suatu dosa, ya. Maka dilarang, itu disampaikan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu, ya. Dan dilarang membentaknya, ya, dilarang membentaknya. Jangan sampai kita membentak orang tua, karena ketika hati orang tua itu tersakiti, maka kita tidak akan mendapatkan keberkahannya, tidak akan mendapatkan kemuliaannya, karena ridho Allah itu tergantung dari ridho orang tua, murka Allah tergantung dari murka orang tua. Jadi kita jangan berharap kita akan hidup tenang, akan hidup sukses dan bahagia ketika kita tidak berbakti kepada orang tua kita. Kita tidak mendapatkan ridho dari orang tua kita, ya. Ya. Jadi sekali lagi, ya, kita muliakan orang tua kita berbuat baik kepada orang tua kita agar ridhonya selalu menyertai kita dan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kisah, ya, kisah-kisah yang menerangkan tentang berbakti kepada orang tua, ya. Ada pada zaman Rasulullah ada sebuah kisah, mungkin panjenengan semua sudah paham dan sudah hafal, ya, itu kisahnya Al-Qumah, ya. Dia ahli ibadah, ya, dia seorang ahli ibadah, tetapi ketika sakaratul maut, ketika menjelang ajal mautnya, menjelang kematiannya, sulit sekali untuk nyawanya, rohnya untuk berpisah, untuk dicabut,
ya. Setelah ditelusuri ya, itu ternyata Alqamah itu lebih mengutamakan istrinya dan menyakiti hati ibunya, sampai-sampai Rasulullah memerintah kepada para sahabatnya untuk mengumpulkan kayu bakar untuk membakarnya ya. Sehingga singkat cerita, setelah ibunya memaafkan, karena bagaimanapun seorang ibu tidak akan rela anaknya tersiksa ya. Jadi barulah Alqamah bisa meninggal dunia, walaupun dalam riwayat itu ada yang mengatakan riwayat itu, kisah itu adalah lemah, tapi sebagian juga riwayat itu adalah benar-benar kisah ada itu ya. Tapi itu bisa menjadikan bagi kita untuk kita selalu mawas diri, kita selalu berusaha untuk selalu berbakti pada orang tua kita. Dan tidak kalah lagi di Indonesia juga banyak cerita-cerita seperti itu. Contohnya adalah maling kundang. Dia adalah berasal dari keluarga yang tidak mampu, kemudian meminta izin minta restu kepada ibunya untuk pergi merantau. Setelah sukses, dia beristrikan dengan anak saudagar kaya raya, kemudian pulang tidak mengakui ibunya. Langsung seketika harta bendanya yang ada di dalam kapal ditenggelamkan bersama istri dan pengikutnya, ditenggelamkan ke dalam lautan. Itu jadi yang namanya azab Allah itu sangat cepat ya. Azab Allah itu sangat cepat. Jadi marilah sekali lagi kita berusaha untuk selalu berbakti pada orang tua kita, agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan hidup kita menjadi berkah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, ini mohon maaf ini sudah sampai jam 9. Ini baru 2 ya, baru 2 berbakti kepada Allah dan orang tua. Padahal di sini sampai dengan ada sekitar 10 yang harus 10 ini ya. Di dalam surat An-Nisa ini juga ada 10 yang pesan Allah yang ada 10. Ini baru 2 sudah jam 9. Mungkin tidak dilanjutkan ya, nanti yang lainnya nanti mengundang lagi. Nah, nanti diperpanjang lagi, nanti bisa Mas Faisal dikaji lagi besok buka ya, bisa dibuka lagi besok. Ini saya lanjutkan sampai dengan berbuat baik kepada fakir miskin, orang miskin ya. Sampai nomor 5 saja, ini saya singkat saja ya biar tidak terlalu malam, karena saya juga jauh ini di pojok timur Pak Camat di Kaliputa ya. Jadi saya sampaikan sampai nomor 5 saja, nanti yang lainnya yang ke-6 sampai ke-10 nanti Mas Taino dibuka Qurannya ya Mas, nanti dibahas bersama di sini di majlis misalnya setelah kuliah subuh ataupun pada tarawih besok. Kemudian yang ketiga yaitu dalam Al-Quran Surah An-Nisa kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada keluarga dekat atau karib ya, kerabat itu yang masih mempunyai hubungan darah, masih mempunyai hubungan saudara ya. Jadi kita diperintahkan untuk bersedekah, terutama adalah kepada berbuat baik pada orang tua, kemudian kepada kerabat kita, karena kerabat kita bagaimanapun adalah orang yang terdekat dengan kita, orang yang suatu waktu kita mintai bantuannya, orang yang bisa kita untuk curhat seperti itu. Jadi kerabat atau saudara yang masih mempunyai hubungan darah atau hubungan kerabat. Ini pesan yang ketiga yaitu wabidil qurba, itu berbuat baik kepada sahabat kepada kerabat, kepada karib. Ya. Dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa bersedekah kepada orang miskin adalah sedekah. Ya, hanya mempunyai sedekah saja. Tetapi bersedekah kepada saudara, kepada kerabat itu selain memperoleh nilai sedekah juga memperoleh nilai silaturahim, yaitu menyambung tali persaudaraan. Ya, jadi makanya Allah memberikan kepada kita untuk berbuat baik kepada kerabat. Kemudian jamaah rahimakumullah, ini yang keempat dan yang kelima saya sambung jadi satu ya, biar tidak terlalu lama, yaitu berbuat baik kepada anak yatim
dan berbuat baik kepada orang miskin. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Mas Angga bahwa di Sigalo ada 2 desa yang miskinnya itu miskin ekstrim, termasuk berarti itu di daerah saya, di mana itu itu di daerah saya itu. Tapi begini konsepnya, kalau menurut saya ya, kalau di situ ada orang miskin, berarti di situ juga ada ladang untuk beribadah, ada ladang untuk meraih pahala bagi orang-orang kaya. Tetapi kalau orang kaya yang dermawan ini loh, bukan orang kaya yang pelit, yang medit ya. Kalau yang medit itu harus urusan gitu. Tapi kalau yang orang-orang kaya, mudah-mudahan di desa saya itu yang orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu adalah orang-orang yang dermawan, orang-orang yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya, peduli terhadap orang-orang miskin, peduli terhadap anak-anak yatim. Sehingga dengan begitu mereka akan, dengan kekayaannya itu akan membawa kepada keselamatan, akan membawa keberkahan ya. Jadi kekayaannya itu akan menolong baik di dunia maupun di akhirat ya, akan menolongnya, tidak akan menjadi penyiksaannya. Nah, kemudian mengenai anak yatim itu adalah anak yang ditinggal oleh orang tuanya, terutama ayahnya, itu ya sebagai yang bertanggung jawab dalam keluarga, itu seorang yang mencari nafkah untuk keperluan hidupnya, untuk kepentingan hidupnya ya, itu adalah anak yatim. Jadi anak yatim itu anak yang ditinggal orang tuanya. Nah, itu adalah anak yang perlu kita santuni, yang perlu kita sayangi, yang perlu kita kasihi ya. Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa orang-orang yang mendustakan agama adalah salah satunya adalah orang yang tidak mau memberikan makan kepada orang-orang miskin dan menggantikan anak-anak yatim, atau tidak mau merawat anak yatim ya. Dalam surah Al-Mamun itu kan jelaskan ayat yang kedua dan ketiga ya. Itu jadi orang-orang yang mendustakan agama itu adalah salah satu cirinya, salah satu indikatornya itu adalah orang yang tidak mau memberikan orang yang menggantikan anak yatim, dan orang yang tidak mau memberikan makanan kepada orang-orang miskin, terutama orang-orang miskin di sekitar kita, anak-anak yatim juga di sekitar kita ya. Jadi itulah tugas kita, tugas orang-orang yang mampu, tugas orang-orang yang kaya, yang dermawan, untuk membantu anak-anak yatim dan membantu orang-orang miskin untuk mengentaskan dari kemiskinannya. Jadi anak-anak yatim itulah anak yang perlu kita bantu, anak-anak yang perlu kita sayangi, perlu kita kasihi. Dan di hadis Rasulullah juga disebutkan ya, bahwa orang-orang yang memelihara, orang-orang yang merawat anak-anak yatim itu di surga, jaminannya adalah surga ya. Yang jaraknya dengan Rasulullah itu, Rasulullah mengibaratkan antara jari tengah dengan jari telunjuk jari tengah, dan kemudian direnggangkan. Ini kan sangat dekat sekali. Berarti orang-orang yang dalam hidupnya itu mereka peduli terhadap anak-anak yatim, kemudian merawatnya, membimbingnya ya, itu akan mendapatkan surga, yang dimana surga itu dekat sekali dengan surganya Rasulullah SAW. Tetapi sebaliknya, bagi orang-orang yang menghardik anak yatim, yang tidak mau mengasihi anak yatim ya, mereka tidak mau peduli terhadapnya, maka dia termasuk orang-orang yang mendustakan agama ya. Berarti di akhirat kelak maka bukan surga jaminannya, tapi adalah kebalikannya, yaitu neraka. Kemudian orang-orang miskin itu juga menjadi tanggungan atau menjadi kewajiban bagi orang-orang yang mampu untuk menolongnya ya, untuk memberikan sedekahnya kepada mereka yang dalam hidup dalam kemiskinan, sehingga mereka bisa dientaskan atau bisa diangkat dari kemiskinan, sehingga terlepas dari kemiskinan. Nah, ini juga ada kisahnya ya, nanti panjenengan bisa buka sendiri, kisah Ashabul Jannah di dalam surat Al-Qalam, mulai ayat yang ke-17 sampai dengan 27, juga sampai dengan 33 itu ada. Kalau sampai penyesalannya berarti sampai ayat yang ke-33.
Itu diceritakan di situ Ashabul Jannah itu di dalam surat Al-Qalam itu satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang mengartikan Ashabul Jannah itu bukan penghuni surga. Ya, seperti di ayat-ayat kebanyakan. Di ayat-ayat yang lain Ashabul Jannah itu adalah penghuni surga, lawan dari Ashabul Nar, penghuni neraka. Tetapi di dalam surat Al-Qalam itu adalah Ashabul Jannah itu adalah para pemilik kebun. Ya, di situ para pemilik kebun. Dan nanti Pak Jenderal bisa buka sendiri kisahnya di situ. Ya, itu kisah orang-orang yang memiliki kebun. Ketika berpanen itu tidak mau bersedekah. Ya, di situ diceritakan bahwa aslinya para Ashabul Jannah itu hidup dengan seorang ayah, di mana ayahnya itu sangat dermawan, sangat soleh, dan sangat baik terhadap orang-orang miskin di sekitarnya. Ya, jadi setiap kali panen buah, orang-orang miskin itu selalu mendapatkan bagian untuk menikmati buah tersebut. Bahkan ada yang membawa keranjang, ada yang memakai tangannya, kedua tangannya, bahkan ada yang langsung memetik sendiri di kebunnya itu dari pohonnya. Itu pada waktu masih dengan orang tuanya. Nah, singkat cerita, ketika orang tuanya meninggal, anak-anaknya itu tidak melanjutkan apa yang dilaksanakan, apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya, jadi ketika orang tuanya meninggal, pas meninggal itu bareng karo mangsa panen. Ya, buah niku sangat banyak sekali, melimpah sekali. Ya. Kemudian pada pagi harinya para Ashabul Jannah ini pergi ke kebun buahnya itu untuk mempersiapkan panen esok hari. Disiapkan sudah. Ya. Kemudian di rumah mereka saling bermusyawarah berembuk untuk tidak memberikan hasilnya kepada sebagian hasilnya kepada orang miskin. Walaupun salah satu orang di antaranya mereka itu ada yang tidak pelit, ada yang dermawan, tetapi karena terkena pengaruh dari saudara-saudaranya akhirnya menjadi ikut. Ya. Jadi setelah fajar menyingsing mereka pergi ke kebun untuk mempersiapkan panennya, kemudian pulang. Nah, kemudian dalam keadaan pas waktu malam mereka tidur, Allah menurunkan azab. Ya, kebunnya terbakar, hangus, gelap gulita tanpa tersisa. Karena di situ anak-anak itu tidak melanjutkan apa yang telah dilakukan ayahnya selama hidupnya, itu bersedekah, memberikan sedekah dari sebagian hasil panennya kepada orang-orang miskin. Malah mereka itu bermusyawarah untuk berangkat panennya itu di pagi-pagi hari. Jangan sampai orang-orang miskin itu tahu. Ya, jangan sampai orang-orang miskin itu tahu. Dan mereka sangat yakin tanpa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa besok akan memanennya tanpa mengucapkan kalimat insya Allah. Ketika bangun, ya singkat cerita, bangun pagi berangkat ke kebunnya sudah hangus, sudah gelap gulita bagaikan malam, ya, yang tidak ada terlihat apapun di situ. Jadi buah-buahan dari daunnya itu hancur semuanya. Barulah mereka timbul penyesalan di situ. Jadi sekali lagi bahwa Allah itu sangatlah cepat, ya, dan sangatlah pedih. Maka dari itu kita berusaha untuk selalu menghindari azab ini. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan di sini, itu hikmah atau pesan yang terkandung di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Nanti sekali lagi Mas Paino nanti dibuka lagi, dilanjutkan nanti yang ke-6 sampai ke-10. Ya, yang ke-10 itu adalah pesan Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Itu yang ke-10, yang terakhir. Nanti bisa dibuka lagi, dilanjutkan. Nah, untuk yang saya sampaikan sampai di sini, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini sudah melebihi tadi jatah 5 menit. Ini sudah lebih dari 20 menit. Ya. Jadi mohon maaf. Sekali lagi ada kurangnya mohon maaf, dan apabila sudah jelas apa yang saya sampaikan dan kata-kata saya kurang mudah dipahami, sekali lagi saya mohon maaf, dan semata-mata ini saya menjalankan perintah dari atasan, dari pimpinan kami, ya,
yaitu dari pimpinan cabang menugaskan kepada kami untuk memberikan sedikit pengetahuan ataupun kita belajar bersama di sini, ya. Maka saya laksanakan samina wa ta'na. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.